Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur nikmatillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu wa la ilaha nabiyya ba'da. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama mengkaji kembali berkenaan tentang pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 11. Untuk hari ini tentunya kita akan mengkaji bersama-sama berkenaan tentang materi Islam masa kejayaan. Mudah-mudahan dengan mengkaji Islam pada masa kejayaan pada materi ini bisa kita teladani dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Periodisasi sejarah Islam, Harun Nasution dalam bukunya yang berjudul Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode. Pertama, periode klasik dari 650 sampai 1250 Masehi, periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, dan periode modern dari 1800 dan seterusnya. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar. Yang pertama dinasti Abbasiyah dan kedua dinasti Umayyah. Tentu saja kemajuan umat Islam baik pada masa Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah terjadi tidak secara tiba-tiba. Akan tetapi ada penyebabnya, yaitu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain yang pertama konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Dan keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Dari faktor eksternal antara lain terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa yang lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan Islam dalam ilmu pengetahuan. Dan kedua, yakni gerakan terjemah. Pada masa periode klasik, usaha penerjemah kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali, sehingga pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Dari gerakan-gerakan tersebut, di atas muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berijtihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Di antara lain, yang pertama ada di bidang filsafat, salah satunya adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Ibnu Tufail, dan yang lainnya. Yang kedua, di bidang kedokteran ada Jabir bin Hayyan, Qurain bin Ishaq, Tabib bin Quro, Ar-Raji atau Rezes, ya, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga ada di bidang matematika yang lebih kita kenal, yaitu Al-Khwarizmi. Selain itu juga ada Umar Al-Farukhan. Yang keempat ada bidang astronomi, yakni Al-Farazi dan Al-Gatani. Ada Abdul Wafa dan Al-Farghani atau yang biasa kita bilang adalah Alfred Jenis. Dan kelima, di bidang seni ukir ada Badar dan Thorib. Keenam, ilmu tafsir ada Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah, As-Suda, dan Muhammad bin Ishaq dan yang lainnya. Dan ada juga di bidang ilmu hadis ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Tirmizi. Alhamdulillah, pembelajaran berkenaan tentang Islam pada masa kejayaan sudah kita pahami bersama-sama. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah dan meneladani dari Islam pada masa kejayaan, terutama berkenaan tentang tokoh-tokoh dan faktor-faktor yang bisa menjadikan Islam lebih maju lagi di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.